Kalau wahyunya pasti benar. Sumber pengetahuan yang dari wahyu itu tidak diragukan lagi. Tapi pemahaman kita atas wahyu bisa keliru. Bismillah, kita mulai. Gagasan-gagasan utama beliau, tipe berpikirnya Al-Amiri. Bagi saya beliau termasuk filosof yang aman bagi umat beragama. Kenapa? Karena meskipun menurut beliau agama dan filsafat itu bisa bertemu dan akal itu sangat utama dalam diri kita, tapi wahyu keutamaannya di atas akal. Asumsi beliau, kalau akal itu kan dari kita manusia yang bisa salah paham, bisa tidak paham, bisa juga kalau bahasa Inggrisnya salah persepsi. Jadi harusnya apa, salah lihat. Sehingga pemahamannya jadi salah. Jadi kalau wahyu kebalikannya, karena wahyu dari Allah. Wahyu pasti benar. Meskipun seperti beberapa kali saya sampaikan, tapi pemahaman kita terhadap wahyu bisa salah. Tafsir terhadap wahyu itu kan banyak juga dan macam-macam. Satu ayat bisa melahirkan ribuan, bahkan mungkin jutaan tafsir. Kalau wahyunya pasti benar. Sumber pengetahuan yang dari wahyu itu tidak diragukan lagi. Tapi pemahaman kita atas wahyu bisa keliru. Nah, Al-Amiri ini mungkin mirip dengan para filosof sebelumnya. Nanti di akhir-akhir hidup beliau, selain wahyu, beliau juga agak cenderung ke tasawuf. Nah, ini perlu teman-teman kalau mau meneliti ya, kenapa sih banyak intelektual, filosof kalau dalam sejarah Islam itu terus akhirnya malah ke tasawuf. Nah, jadi ini tipe nalarnya Al-Amiri. Jadi agama dan filsafat itu hakikatnya membahas kebenaran yang sama. Akal itu sangat penting. Dan wahyu lebih utama dari akal. Kemudian beliau juga menarik membahas perbandingan agama. Ini nanti di salah satu kitabnya beliau membandingkan beberapa agama berdasarkan ayat-ayat. Cuma ini gaya perbandingan agama yang lama. Nanti kita lihat seperti apa cara beliau membandingkan agama-agama. Baik, kita lanjutkan lagi. Terus, nah ini dilanjutkan. Apa sih hubungannya jiwa dengan akal? Jadi kita ini punya ruh, juga punya akal. Yang pertama kata Al-Amiri, akal kita itu adalah hujjah atau dalil dari Tuhan. Jadi di antara bukti kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu akal kita. Tidak mungkin akal yang serumit itu, sekompleks itu, terjadi hanya secara kebetulan saja. Pasti ada campur tangan Tuhan yang maha kuasa. Buktinya apa? Sama-sama punya otaknya, makhluk yang lain tidak bisa se-complicated manusia. Tidak bisa berpikir serumit manusia. Nah, kalau pakai pernyataan ini berarti kalau ada apa sih buktinya Tuhan, kita punya akal. Jadi yang dengan akal itu kita sekarang berpikir tentang Tuhan. Baik, ini asumsi pertama dari Al-Amiri. Kata beliau, akal itu kalau tidak terpengaruh oleh hal-hal
yang negatif, yang merusak. Secara esensial kalau dia jernih, pasti dia kenal Tuhan dan siap mengikuti perintah-perintahnya. Kalau dia jernih loh ya. Cuma kalau sedang tidak jernih ya mungkin kayak kita kadang-kadang kan disuruh sholat ya kadang bolong-bolong. Nanti kalau diingatkan sholatnya kok masih bolong-bolong, tidak apa-apalah, Allah Maha Pengampun. Nah, itu berarti masih belum terlalu jernih. Akal yang jernih itu sadar posisinya di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, gimana sih akal itu biar jernih? Dia harus orientasinya ilahiyah. Kemudian dia harus mampu menyambungkan dirinya dengan jiwa, dengan ruh. Jadi jiwa dan ruh itu seperti daya penglihatan dengan mata. Maksudnya apa? Kata Al-Amiri begini loh. Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta. Tidak akan bisa apa-apa. Mungkin kita protes. Loh, tapi kan ada wahyu, Pak. Loh, emangnya wahyu bisa kita baca kalau akal kita macet? Kalau kalian sedang tidak bisa mikir, buntu Pak pikiran saya, disodori Al-Quran ya tetap buntu. Pikirannya tidak jalan, tidak terbuka. Jadi berarti apa? Jiwa harus kita sambungkan dengan akal. Karena nasibnya jiwa itu ada di dua sisi. Ini seperti yang satu positif, yang satu kutub negatif. Yang positif itu akal, yang negatif itu jasmani atau badan. Jadi jiwa kita itu nyambung dengan badan jasmani yang oleh Al-Amiri disebut alam rendah. Juga nyambung dengan akal. Kalau jiwa kita menghadapnya ke akal, kata dia, maka hidup kita hidup yang benar. Tapi kalau jiwa kita menghadapnya ke badan, berarti berpikir jasmani saja, materi saja, nyari enaknya saja, di situ kita salah jalur. Manusia yang jiwanya mengandung akal, diwarnai oleh akalnya, dialah yang nanti mampu menjadi khalifatullah. Mereka yang tidak mampu mendayagunakan akal, ya tidak layak jadi khalifah. Karena akal ini senjata utamanya. Nah, ini kalimat beliau ya dari kitab As-Sa'adah wal Is'ad. Kata beliau, jiwa mengambil manfaat dari akal dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayannya akal. Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Sederhananya kan begini, kalau akal tidak kita gunakan, kalau kita hanya berorientasi pada materi, pada badan, ya kita tidak pinter. Orang pintar itu kan minum, enggak ya? Oh, enggak. Orang pintar itu kan yang menggunakan akalnya. Kalau tidak pakai akal terus bodoh. Kalau bodoh, ya hidupmu akan sengsara. Jadi terus kamu tidak ngerti benar salah, akhirnya maksiat. Inilah hubungannya jiwa dengan akal. Maka hidupkan akalmu. Dari situ kalian akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, penuh dengan ilmu, ya jernih perjalanan hidupmu. Tidak kesasar lagi.
Loh, terus agama di mana? Ini menarik. Agama juga penting. Kenapa? Ya meskipun jiwa dengan akal itu manfaatnya besar, tapi dengan dukungan agama jadi ngerti tujuannya harus kemana. Nah, ini Al-Amiri pakai permisalan begini. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya. Tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan. Tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya, ya niscaya dia memerlukan agama dan juga filsafat. Jadi akal tadi ketika mewarnai jiwa, jiwa ini kan sudah on the right track ini, sudah benar. Tapi terus ini harus dibawa kemana, itu yang membantu agama. Jadi yang penting sudah tidak berorientasi jasmaniah badan. Sekarang pikiran jernih ini mau dipakai kendaraan untuk kemana, itu yang nuntun agama. Jadi inilah pentingnya agama. Agama seperti tukang kebun bagi tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu karena punya potensi tumbuh, nanti muncul daunnya, mungkin muncul buahnya, mungkin muncul bunganya. Kalau tidak diatur oleh tukang kebun ini, yo daunnya mungkin keluar, bunganya mungkin keluar, tapi bisa tidak karu-karuan. Tidak tertib, tidak tertata, bisa jadi malah blunder, dia mati sendiri. Di situ gunanya tukang kebun. Agama posisinya di situ. Jadi inilah pandangannya Al-Amiri tentang hubungan akal dan jiwa, hubungan jiwa dengan agama. Intinya kita memerlukan tiga-tiganya. Jadi jiwa yang sehat itu kendaraannya adalah akal, orientasinya agama. Jiwa yang salah jalan itu orientasinya badan, kesenangan materi jasmania. Kalau ini sudah di banyak filosof mungkin sudah dijelaskan, apalagi dalam tradisi tasawuf. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang ilmu. Ilmu ini kan hasil kerjanya akal. Apa definisi ilmu? Ilmu itu satu pengetahuan yang kita kuasai secara tepat, tidak keliru dan tidak menyimpang. Itulah ilmu. Ini agak menarik ya, definisi ilmu kalau dalam bahasa Arab itu kan agak berbeda dengan ilmu yang kita pakai istilah sains. Dalam bahasa Arab, ilm itu kadang-kadang ya maknanya pengetahuan. Jadi kalau di sini didefinisikan ilmu itu pengetahuan, tapi pengetahuan yang tepat. Kalau tidak tepat, yo berarti belum ilmu dan bukan ilmu. Nah, itu bisa diambil di kitab Al-I'lam Bimanaqibil Islam. Ini kitab ini menarik. Kitab ini di dalamnya kritik pada kalangan teolog agamawan yang menentang filsafat. Ini kalimatnya agak nyelekit pada yang tidak suka filsafat. Kata beliau, orang yang tidak senang filsafat, yang menentang filsafat itu karena mereka salah paham atau tidak paham terhadap filsafat. Kenapa kok tidak paham? Karena akalnya tidak mampu menangkap kebenaran. Seperti mata yang tidak kuat memandang cahaya matahari. Ini bukan saya loh, Al-Amiri loh ya. Nanti kamu potong untuk dianggapi saya. Wah ini. Jadi kata beliau, lewong kebenaran dari akal kita itu kan sebenarnya
jernih, bisa diterima semua orang kok. Kalau kita ngomong secara konsisten berdasarkan akal kita, semua orang bisa menerima. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang tidak bisa menerima. Itu seperti orang yang menatap matahari, terus tidak kuat. Karena kayak memang kadang-kadang kan kebenaran itu kan menyakitkan. Kita tidak kuat menerima. Saya ingat ada satu cerita tasawuf yang menarik tentang kebenaran yang menyakitkan ini. Tidak apa-apa dongeng biar kamu bangun. Jadi satu ketika ada seorang raja yang mengundang seorang sufi ke istananya. Terus sufi ini datang ke istananya, raja itu minta, wahai sufi, mbok saya dinasehati tentang kebenaran apapun itu. Saya akan siap menerimanya. Kata sufi ini, beneran po raja? Apa memang benar kamu siap menerima segala kebenaran? Siaplah, pokoknya saya sudah terbuka pikiran saya untuk menerima kebenaran apapun. Ya sudah, itu tiba-tiba putra mahkotanya mendekat. Terus raja bilang, wahai raja, putra mahkota ini besok akan mati loh. Wah, rajanya langsung ngamuk itu. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku. Wong tak suruh ngasih nasihat. Loh, semua orang kan besok juga mati toh raja. Makanya anakmu ini nanti besok akan mati. Tapi raja ini tidak kuat mendengarkan kebenaran itu. Jadi kadang-kadang kita itu kebenaran pun milih yang membuat kita nyaman, membuat kita cocok. Sudah jelas buktinya di depan mata itu bisa kita tolak. Kalau beda dengan kepentingan kita dan keinginan kita. Wong ya sudah jelas karena kamu sering bolos makanya nilaimu E. Itu pun kamu masih ini dosennya sentimen ini mesti karena faktanya jelas ya salahmu dewe banyak absen. Tapi begitu dikasih nilai jelek kamu cari-cari alasan. Nanti sepak bola klubnya kalah, wasitnya itu. Wong ya. Oke ya, yo nanti jawabannya gampang ya, memang kebenaran itu kadang menyakitkan. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kadang-kadang kita merasa lebih benar, lebih unggul, nganggep rival kita yang salah. Kok yo yang menang rival kita ya? Yang kita tidak terima. Kok yang menang bukan yang saya dukung ya? Dan kita terus tidak terima. Nah, itu yo gimana lagi? Faktanya memang begitu. Ini yang dimaksud Al-Amiri. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang tidak siap menerima kebenaran. Sebagaimana banyak orang tidak kuat menatap matahari. Ini definisi ilmu. Beliau kemudian menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti mampu meraih pengetahuan yang benar, memperoleh ilmu. Tidak usah khawatir, kata beliau. Kenapa beliau bilang seperti ini? Beliau mengkritik dua kelompok. Yang pertama, beliau mengkritik kelompok sofis. Kaum sofis yang itu cara berpikirnya serba skeptis. Jadi orang sofis ini bagi mereka kebenaran itu tergantung sifatnya. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang pasti itu. Semua kebenaran itu tergantung. Kalau dalam ceritanya, dulu pernah kita ngaji tentang sofisme itu kan orang-orang sofis yang kadang-kadang tergantung yang bayar saya siapa. Tergantung, wong kebenaran itu bisa diatur kok. Ayo tinggal menguntungkan apa tidak. Tinggal dicarikan argumen, dicarikan dasar, mungkin yang semula salah bisa jadi benar. Sudut pandangnya diubah sedikit, nanti yang semula salah bisa saja mendapatkan pembuktian bahwa itu benar. Saya bohong tidak apa-apa kan Pak, demi kebaikan loh ini Pak. Karena kadang-kadang kan kamu begitu.
Jadi kamu geser sedikit sudut pandangnya. Seperti yang sering saya ceritakan itu kan, ini pengalaman saya yang tidak terlupakan itu ketika nangkep mahasiswa nyontek ujian terus dia alasannya birrul walidain. Itu kan luar biasa dia. Itu pun belakangnya ditambahi kalimat ini. Saya nyontek ini kan demi berbakti pada orang tua, Pak. Kalau memang dianggap salah, dianggap dosa, saya tanggung, saya siap. Enggak apa-apa, yang penting orang tua saya bahagia. Itu kan kalimatnya heroik sekali itu. Dia berani berkorban, dianggap pendosa, dianggap asalkan orang tuanya bahagia. Nah, ya gaya-gaya seperti ini kan sering kita temui. Orang yang sebenarnya dia sendiri tahu kok kalau itu salah, tapi menghadirkan justifikasi sendiri untuk menegaskan bahwa saya tidak salah kok. Mungkin untuk menghibur dirinya atau meyakinkan orang lain. Nah, itu istilahnya kaum sofis. Ya, memang ini kalau di tradisi Yunani kan lawannya Sokrates. Sokrates jadi kelihatan menonjol sekali karena perlawanannya pada kelompok skeptis ini. Orang-orang sofis. Yang tidak percaya ada kebenaran pasti. Kalau bagi Al-Amiri, tidak ada. Dan manusia itu mampu. Kalau sadar bisa berpikir jernih. Nah, hari ini kan kadang-kadang ada orang, Pak, tidak ada kebenaran objektif. Kebenaran itu semuanya subjektif kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Ya ada sajalah. Laptop ini warnanya hitam. Taplak ini warnanya hijau. Meskipun kamu tanyakan orang Islam, orang Hindu, orang komunis, orang apa, ya tetap hijau warnanya. Ini yang disebut objektif. Kecuali kamu ngeyel. Tidak, Pak. Pokoknya bagi saya ini biru. Sekali biru tetap biru. Ya mbok meneh. Jadi kayak ini kelompok sofis yang skeptis. Ada lagi kelompok kedua yang dikritik juga oleh Al-Amiri. Yaitu apa? Orang apatis. Kata beliau, ada ahli kalam yang apatis. Orang apatis itu orang nonton perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi para teolog, aliran yang macam-macam. Kemudian terus dia jadi apatis. Alah, gegeran saja. Sudahlah, wis pokoknya salah semua, saya tidak ikut-ikutan. Ini namanya apatis. Dia putus asa dengan kebenaran. Melihat orang kok berebut kebenaran sampai segitunya. Wis, enggak. Itu kayak kalian mungkin nonton debat wapres cawapres kamu sampai jengkel, wis enggak milih-milihan. Nah, ini namanya apatis. Itu dikritik juga oleh Al-Amiri. Jadi kata beliau, ketika mereka melihat isi dan makna pendapat yang dilontarkan oleh dua belah pihak bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menilai dan membedakan mana pendapat yang sahih, mana yang tidak sahih, maka mereka memutuskan semuanya salah. Ini yang disebut apatis. Jadi orang debat Indonesia itu maju begini loh, yang sana Indonesia itu maju beginilah. Wis sudah. Mimpi saja semua, tidak peduli saya. Terus ini namanya apatis. Jadi kan banyak yang begini kan, wis tidak nyoblos-nyoblosan podo wae, wis gak. Ini namanya apatis karena mungkin muncul dari rasa tidak mampu. Ini yang benar yang mana sih, yang salah yang mana sih, kok gegeran tidak ada habisnya, sudahlah. Ini apatis. Nah, Al-Amiri mengkritik apatis dari tradisi ilmu kalam. Banyak orang yang kecewa dengan ilmu kalam, bahkan sampai mengharamkan ilmu kalam karena melihat perdebatannya. Bahkan agak nyinyir kalimatnya Al-Amiri tadi kan, karena mereka tidak bisa melakukan tarjih, milih mana yang kuat, mana yang lemah. Akhirnya semua dianggap salah. Jadi ini asumsi Al-Amiri tentang ilmu yang kedua. Ini adalah alat dan cara memperoleh pengetahuan. Versinya Al-Amiri.
Kalau ini insya Allah teman-teman bisa paham lah ya. Kita punya 4 alat, kata Al-Amiri. Kalau saya kan biasanya pakai yang 6 itu. Kalau beliau 4. Akal, wahyu, eksperimen, dan kreativitas imajinatif. Kuwah, sina'ah, mutakotimah. Daya kreatif untuk maju. Ini bisa menangkap pengetahuan. Jadi akal, sumber pengetahuan, wahyu sumber pengetahuan, eksperimen, percobaan juga sumber pengetahuan, dan kuwah sina'ah mutakotimah. Daya kreatif, dorongan untuk menemukan hal-hal baru. Jalannya ada 3. Jadi kalau kita ingin memperoleh pengetahuan, bisa dengan cara taklid, bisa dengan ikna, bisa dengan burhan. Taklid itu meniru. Ikna itu persuasi, semacam ceramah. Kayak gini ini mungkin ikna, persuasi. Ada burhan. Kalau burhan demonstrasi. Berpikir sendiri, menalar sendiri, melakukan rekonstruksi nalar sendiri, itu namanya burhan. Jadi kalau ini sederhana, teman-teman langsung bisa menangkap ya bahwa ada akal, ada wahyu, ada eksperimen, ada imajinasi, daya kreatif. Jalannya bisa imitasi. Imitasi ini paling ringan karena tinggal niru saja. Persuasi lebih berat sedikit karena kita tidak sekedar niru tapi memahami. Sementara yang paling berat burhan. Kalau burhan demonstrasi. Ada yang namanya burhan di sini. Tukang demonstrasi. Demonstrasi di situ cara berpikir nalar. Jadi demonstrasi akal maksudnya cara berpikir. Nah, ini alat dan cara. Ini menarik ya. Menariknya di mana akal masuk, wahyu masuk, eksperimen masuk. Rasional masuk, religius masuk, empiris masuk, bahkan imajinatif, kuwah sina'ah tadi masuk. Berarti yang ranah-ranah seni juga masuk. 4-4-nya diakui oleh Al-Amiri. Kan ada orang itu yang hanya percaya wahyu saja tanpa akal. Ada yang akal saja tanpa wahyu. Ada yang saintisme, mendewa-dewakan sains, empiris saja. Ada yang anggap seni itu bukan ilmu dan lain sebagainya. Kalau di Al-Amiri diakomodasi semua. Jalan pengetahuan juga realistis. Yo kadang yo pakai taklid, kadang yo pakai persuasi, kadang yo pakai burhan. Kalau burhan berat yo ikna. Ikna terlalu berat yo imitasi, niru saja ndak apa-apa. Lumayan. Ini alat dan cara memperoleh pengetahuan. Yo, yang muda-muda ini 4-4-nya ini harus hidup. Tidak boleh ada yang redup. Karena ini masa depan. Yang menguasai alat-alat ini nanti yang menguasai peradaban. Kita lanjutkan. Kesempurnaan ilmu. Kata Al-Amiri, nanti boleh dicek ya, di Al-Itmam fi Fadhailil Anam. Kata beliau tidak setuju kalau ada yang bilang sign for sign atau ilmu untuk ilmu. Karena ilmu itu dasarnya amal. Tidak apa-apa kok Pak, ini hanya ilmu saja untuk pengetahuan saja kok Pak. Tidak saya jalankan, tidak kata. Itu berarti nanti ilmunya tidak sempurna. Ilmu utuh itu ya ketika gandeng dengan amal. Ini kalau diterjemahkan dalam budaya Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu tidak berubah selaras dengan ilmumu? Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu tidak meningkat sebagaimana pengetahuanmu? Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal.
Bahkan lebih jauh kata Al-Amiri, tanpa amal manusia tidak akan maju. Dan pada akhirnya pembangunan terhambat. Apakah negara, apakah politik. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak dijalankan, pada akhirnya urusan-urusan tata politik, tata masyarakat tanpa ilmu dijalankan oleh orang-orang yang bodoh. Kalau itu yang terjadi, bencana. Kenapa? Berarti urusan-urusan praktis diserahkan orang yang tidak punya ilmu, tidak ada ahlinya. Pada akhirnya kehancuran saja yang terjadi. Jadi ini mungkin peringatan untuk kita ya. Kalau kita hari ini kan era ketika ilmu itu membanjir, pengetahuan itu tidak bisa dibendung, kita ngerti apa saja hari ini. Apalagi ada medsos. Mungkin kamu hari ini punya informasi tentang artis mana yang mau cerai, artis mana yang ini kan lengkap info di kepalamu. Itu kan banjir informasi. Ambillah hikmah dari setiap ilmu pengetahuan yang kamu punya, kemudian hidupkan itu dalam keseharianmu. Jadi kalau ada adagium dalam bahasa Jawa yang terkenal sekali, urip itu urup. Gimana sih hidup itu nyala? Bagaimana sih menyalakan hidup itu dengan ilmu? Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan yang negatif-negatif, tapi dengan ilmu. Nyalakan hidup dengan ilmu. Tanpa bekal ilmu, kalian tidak akan bisa menyalakan hidupmu. Menyala itu kan simbol kamu bisa menerangi, mencerahkan sekelilingmu. Untuk bisa menerangi sekelilingmu, tentu saja modalnya adalah ilmu. Untuk bisa ilmu jadi cahaya, dia harus nyambung dengan amal.